Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Senin 21 November 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Gempa 5,6 magnitudo, warga panik. Polisi amankan uang palsu di Garut. Seorang pemuda menjadi korban pembegalan di Kabupaten Bandung. Selain berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Handifa Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter Senin siang membuat panik sejumlah warga di Kota Bogor. Warga pun panik berhamburan keluar ruangan menyelamatkan diri. Sejumlah pengunjung mal di Kota Bogor ini berhamburan keluar menyelamatkan diri usai terjadinya gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter Senin siang tadi. Selain itu, kepanikan juga melanda para pegawai aparatur sipil negara ASN Pemkot Bogor dan pegawai DPRD yang langsung keluar ruangan di saat jam kerja. Menurut warga, terjadinya gempa ini pun cukup lama hingga membuat kaget di saat hujan turun melanda Kota Bogor. Akibatnya, kendaraan yang tengah terparkir pun mengalami guncangan karena terkena goyangan gempa. Biasa gede besar sekali. Tadi saya kerasanya, saya kaget begitu lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada goncangan, tapi lumayan gede sih, lumayan gede. Itu mobil juga sampai bunyi. Sejauh ini belum ada laporan resmi dampak kerusakan bangunan dan korban di Kota Bogor yang diakibatkan gempa yang berpusat di Kabupaten Cianjur. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Gempa di Cianjur dirasakan juga di Kabupaten Bogor. Segenap sivitas akademika IPB University berhamburan keluar ruangan. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Bogor seperti yang terjadi di kampus IPB University Dramaga Kabupaten Bogor Senin siang tadi, membuat segenap sivitas akademik IPB University panik dan berhamburan keluar gedung tingkat 2. Menurut security setempat, goncangan dirasakan dari lantai 2 gedung cukup kuat hingga membuat kepanikan sivitas akademika berhamburan terjadi tidak kurang dari 1 menit. Ada kejadian, Pak? Tadi gempa. Mahasiswa tadi pada berhamburan, kenapa, Pak? Ada gempa ya? Kerasa gak tadi, Pak? Lumayan sih. Gede? Gede juga. Berapa lama tadi? Nggak sampai semenit sih. Cepat banget. Tapi kerasa, Pak? Kerasa. Bapak berarti. Meski tidak ada korban dan kerusakan yang terjadi di sekitaran kampus, namun hal ini membuat kepanikan. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan berikut informasi terkait situasi saat gempa terjadi di Cianjur. Gempa terjadi di Cianjur di mana sejumlah bangunan ambruk. Kemudian para warga juga berkumpul di jalan. Dan memang dari BNPB sendiri masih mendata kerusakan akibat gempa magnitudo 5,6 yang melanda Cianjur. Data dari BPBD Cianjur, dampak gempa juga merusak sejumlah rumah dan RSUD. Sementara itu pondok pesantren rusak berat, 1 unit, RSUD Cianjur pun rusak sedang. Sementara itu kerusakan juga terjadi di sejumlah fasilitas publik, namun BNPB menyebut masih mengidentifikasi lebih lanjut tingkat kerusakan bangunan tersebut. Sementara itu gedung pemerintahan juga rusak sebanyak 2 unit, fasilitas pendidikan 3 unit, dan tempat ibadah 1 unit. Dan para masyarakat juga diimbau untuk tidak masuk ke rumah terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan terjadinya gempa susulan. Ya, ini adalah gempa yang sesaat setelah gempa terjadi di Cianjur tadi, di mana gempa berada di kedalaman 10 km di bawah permukaan laut.
Dan segenap pimpinan dan karyawan TVRI Jawa Barat turut berduka serta prihatin atas gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Mohon kepada warga untuk menaati imbauan dari pihak-pihak yang memahami mitigasi dari bencana dan diimbau tidak masuk terlebih dahulu ke dalam bangunan rumah. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Polisi tangkap 2 sindikat produsen dan pengedar uang palsu di Garut. 2 sindikat pengedar dan produsen uang palsu masing-masing berinisial A dan D ditangkap Satreskrim Polres Garut. Tersangka A warga desa Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, merupakan pelatih bulu tangkis yang berperan sebagai pengedar uang palsu. Sementara tersangka D, warga Kabupaten Bandung, berprofesi sebagai pemilik percetakan. Keduanya sudah melakukan penipuan dan pengedaran uang palsu sejak 1 tahun lalu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan uang palsu pecahan 10.000 dan 100.000-an dengan total 3 miliar rupiah, 1 mesin pencetak uang atau printer yang telah dimodifikasi, alat pemotong kertas, alat pengiring sablon, bahan untuk mencetak uang, tali uang dari berbagai bank di Indonesia, peti uang, alat sinar ultraviolet, emas batangan palsu, senjata tajam, dan lain sebagainya. Kapolres Garut mengatakan pihaknya menangkap 2 pelaku ini setelah adanya laporan dari warga yang curiga dengan sepak terjang tersangka yang diduga kuat mengedarkan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, 2 tersangka ini akhirnya terbukti melakukan penipuan dan jaringan uang palsu tidak hanya mata uang Indonesia, akan tetapi sejumlah mata uang asing. Keduanya diancam hukuman seumur hidup dan denda 100 miliar rupiah. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita yaitu dari kedua tersangka ini, yaitu adalah 23 bendel uang 100 ribuan dengan total nilai sekitar 2,3 miliar. Tapi setelah kami tambahkan dengan barang bukti yang lain, ini bisa mencapai 3 miliar. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatno, TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang pemuda di Dayakolot, Kabupaten Bandung menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor saat berkumpul bersama temannya di depan sebuah toko Sabtu dini hari. Inilah video hasil dari rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan aksi pembacokan terhadap seorang pemuda di Jalan Raya Muhammad Toha, Dayakolot, tepatnya di kawasan Citerep, Kecamatan Dayakolot oleh orang tak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Aksi mengerikan tersebut terjadi pada Sabtu dini hari saat korban RR tengah asik nongkrong bersama seorang temannya AB di depan sebuah toko yang sudah tutup. Tiba-tiba 2 orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri RR dan AB dan tanpa basa-basi langsung mengeluarkan senjata tajam. Teman korban yakni AB sempat melarikan diri saat salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam. Namun, nasib naas harus menimpa RR yang sedikit kesulitan untuk lari karena terkunci. Pelaku kemudian mengayunkan senjata tajam ke arah RR yang mencoba lari ke arah gang sempit di sampingnya dengan melompati papan triplek. Namun sialnya, pergelangan tangan kanan korban tetap terkena sabetan senjata tajam pelaku. Keterangan dari saksi bahwa tidak ada bahasa yang diucapkan tiba-tiba langsung menyerang si korban. Itu kejadian yang terjadi. Yang kemudian 2 orang, yang 1 orang nih bisa lari, yang 1 orang yang jadi korban ini juga meloncat ke arah sana, cuma tangannya mungkin pas memegang triplek pembatas terkena oleh benda tajam yang dilakukan oleh pelaku. Polisi tengah memburu pelaku dengan membawa hasil dari kamera CCTV. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Drama mati suri di Kabupaten Bogor. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Ada masih di Jawa Barat hari ini. Setelah sempat membuat geger dunia maya dalam sepekan ini karena membuat drama mati suri, Urip Saputra, warga Rancabungur, Kabupaten Bogor menyatakan minta maaf kepada publik. Urip mengaku spontan menyusun drama kematian guna menghindari hutang perusahaannya yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Kemunculan Urip Saputra di depan awak media di Polres Bogor pada Senin siang ini merupakan yang pertama kalinya setelah dirinya menjadi tenang akibat aksi drama mati suri yang dialaminya. Urip menemui wartawan agar menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait drama mati suri yang dilakukannya beberapa pekan lalu yang menggegerkan jagat raya. Saya ingin menyatakan bahwa peristiwa kematian itu tidak pernah ada dan ini adalah rekayasa dan merupakan ide dari saya sendiri. Adapun alasan saya melakukan itu adalah karena tersangkut masalah hutang. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada keluarga saya, juga kepada kerabat, tetangga, dan Pak Polisi. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan permohonan maaf Urip tersebut kasusnya dinyatakan selesai, tidak akan diproses hukum karena kasusnya kini diselesaikan dengan restoratif justice. Saya kira itu selesai ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan saudara US dan bagi kita semuanya menjadi pembelajaran bahwa di setiap langkah yang kita lakukan mengandung konsekuensi. Seperti diketahui, Urip Saputra menjadi sorotan netizen dan media akibat drama mati suri yang dilakukannya pekan lalu. Aksi ini membuat polisi turun tangan untuk membongkar drama tersebut. Kedok Urip terbuka setelah sopir ambulans membuat kesaksian Urip tidak meninggal dunia. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Pengurus wilayah Harokoh Majelis Taklim Jawa Barat siap berperan dalam memajukan dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah guna menghadapi era globalisasi dan kemajuan zaman. Menghadapi era globalisasi dan kemajuan zaman, keberadaan Majelis Taklim memegang peran penting dalam upaya menangkal beragam dampak negatif. Selain itu juga peran Majelis Taklim adalah sebagai bekal umat dalam menjalankan kehidupannya, yaitu melalui pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah. Hal tersebut menjadi tujuan pengurus wilayah Harokoh Majelis Taklim Jawa Barat dalam kegiatan pelantikan pengurus masa bakti 2021-2026. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia selaku Dewan Pembina PWHMT dalam pelantikan ini mengatakan memajukan Majelis Taklim dengan beberapa visi, intinya mengembangkan yang ada pada dirinya sehingga menambah wawasan keagamaan. Memajukan Majelis Taklim Indonesia karena kita punya 3 misi yang dijalankan. Yang pertama adalah misi pendidikan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan misi dakwah. Sementara Ketua PWHMT Jawa Barat Imas Masito M. Nur mengatakan pembentukan ini awalnya dari rasa kepedulian perempuan untuk bisa menyampaikan dakwah karena masih adanya terorisme dan bentuk kekerasan lainnya. Jadi awalnya sebuah kepedulian seluruh perempuan-perempuan, ulama-ulama perempuan untuk bisa menyampaikan dakwah rahmatan lil alamin karena banyaknya terorisme, radikalisme. Dengan adanya peran Harokoh Majelis Taklim ini diharapkan dapat membantu dalam mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Mengalami kevakuman selama 2 tahun akibat pandemi, BIJB Kertajati Majalengka kembali menggeliat. Sebanyak 225 jemaah umroh perdana diberangkatkan dari BIJB menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya kini dapat menikmati penerbangan umroh dari Bandar Udara Kertajati langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara bersama pemangku kepentingan melakukan prosesi pelepasan penerbangan umroh perdana pada Minggu siang di BIJB Kertajati Majalengka.
Penerbangan perdana ini membawa 225 jemaah umroh, diantaranya berasal dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan yang diberangkatkan dengan pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus 330-300. Penerbangan umroh ini merupakan bentuk konkret dari tindak lanjut arahan Menteri Perhubungan agar pemerintah pusat, daerah, serta operator penerbangan berkolaborasi dalam mendukung optimalisasi pengoperasian penerbangan di Bandar Udara Kertajati. Staf khusus Menteri Perhubungan RI Adita Irawati menjelaskan BIJB telah dipersiapkan sejak awal dan bisa dioptimalkan. Suatu yang memang sudah dipersiapkan sejak lama, yang dalam rangka untuk bisa meningkatkan operasional dari Bandara Kertajati ini. Operasi domestik dan juga lain dengan harapan tentu ini sebagai trigger pasca pandemi. Jadi ini dulu sebenarnya kan pernah menerapkan umroh, tapi pasca pandemi ini sekarang menandai kebangkitan kembali Bandara Kertajati. Rencananya penerbangan kedua umroh melalui BIJB Kertajati akan dilakukan pada akhir bulan November ini. Edwardus Pandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut dengan informasi di antaranya. Forkopimda Kabupaten Bogor lakukan normalisasi setu. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Ada pasti di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifa Paramita. Demi mengembalikan fungsi Danau Forum Komunikasi, pimpinan daerah Kabupaten Bogor mengajak masyarakat membersihkan sampah yang berada di sekitar situ Cibinong. Nantinya situ tersebut bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk melakukan kegiatan positif. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bogor hari ini melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah atau gulma yang berada di situ Plaza Pemkab Bogor. Membersihkan situ atau danau adalah langkah awal mengembalikan fungsi resapan penampungan air danau hingga danau plaza terlihat bersih, bebas hama serta sampah. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan DPKPP Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan dengan menormalisasi situ Plaza Cibinong, ekosistem di situ tersebut bisa dimanfaatkan warga wisata atau olahraga air dan dimanfaatkan untuk menampung air pada musim panas dan hujan. Pemanfaatan ketika situ menjadi baik, menjadi kembali ke posisi semula, keinginan kami memang ada event-event yang bisa kita manfaatkan apakah itu olahraga ataupun pariwisata. Jadi mimpinya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan misalnya lomba dayung gitu ya, yang melibatkan seluruh masyarakat di Kota Cibinong khususnya. Bersih-bersih situ atau danau akan terus dilakukan pihak Pemkab Bogor seiring perubahan cuaca saat ini dan mengembalikan fungsi situ itu sendiri. Di Kabupaten Bogor ada 95 situ yang akan dinormalisasikan Pemkab Bogor secara bertahap. Demikian dilaporkan Saiful Hari, TVRI Jawa Barat. Presiden International Fund for Agricultural Development atau IFAD, Alvaro Lario berkunjung ke Subang untuk pastikan proyek kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang didanai oleh IFAD di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan optimal. Kunjungan Presiden IFAD ke Subang dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Balai Besar Penelitian Padi di bawah naungan Kementerian Pertanian yang berada di Sukamandi, Subang. Di lokasi ini diperlihatkan teknologi pembenihan dan pengolahan padi yang telah diterapkan. Sejauh ini, IFAD dengan salah satu programnya Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES memberikan kesempatan bagi kaum muda dalam memperoleh penghidupan di sektor pertanian, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Program ini juga menjadi upaya transformasi sektor menuju sektor pertanian yang modern dengan merekrut kaum muda milenial sebagai penggerak.
Adapun lokasi program YES tersebar di 15 kabupaten dari 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. It's a pleasure to be able to visit the field, to visit how we are supporting with the government of Indonesia, youth entrepreneurship, building opportunities, creating jobs, and making sure that youth have also alternatives and that they are able also to create agriculture as a business. Selain di Sukamandi, lokasi selanjutnya yang dikunjungi adalah para petani di Kecamatan Cipunagara, serta bertemu petani manggis di Kecamatan Cisalak, Subang. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dinas Olahraga dan Pariwisata Kuningan menggelar kolaborasi musik jazz dan angklung oleh musisi jazz ternama Dwiki Darmawan di objek wisata Sukagiri View, Desa Santana, Cigugur, Kuningan. Inilah penampilan kolaborasi musik jazz dengan angklung yang dibawakan oleh Dwiki Darmawan bersama Mansur Angklung yang berlangsung di objek wisata alam Sukagiri View di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan. Kolaborasi jazz klung yang sempat memukau ratusan penonton ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kuningan dalam upaya mempromosikan wisata di Kuningan. Selain itu juga untuk melestarikan angklung yang sudah menjadi warisan budaya dan diakui oleh UNESCO. Saya senang sekali diundang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini. Musiknya kolaborasi jazz klub, jazz dan angklung. Jadi era sekarang memang era kolaborasi, dan di dalam musik juga dengan keterbukaan, dengan mindset yang open, bisa banyak terjadi kolaborasi dan pengembangan kreativitas. Sementara itu, event Tourism 2022 ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang diharapkan bangkitnya kembali sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Jadi, pelaksanaan event adalah salah satu cara kita untuk kebangkitan pariwisata. Semoga dengan pelaksanaan event ini, event yang tentunya event yang baik, ini akan dapat mendorong wisatawan untuk datang ke destinasi, menikmati pesona-pesona wisata yang ada dan memperoleh experience. Selain Dwiki Darmawan, sejumlah pemusik dari Kuningan juga turut menyemarakan pentas jazz klung tersebut. Dengan adanya kegiatan jazz klung, para wisatawan yang datang ke Kuningan bisa terus bertambah. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi olahraga, di antaranya Porprov Pacuan Kuda Bekasi menjadi juara umum. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pacuan kuda, salah satu cabang olahraga di Porprov, diikuti 10 kabupaten kota dan di Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Pangandaran. Beginilah suasana keramaian di arena balap pacuan kuda yang digelar di Legok Jawa, Cimerak, Pangandaran. Ribuan penonton tersebar di sepanjang jalur pacuan kuda untuk menyaksikan dan meramaikan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022. Meskipun dipadati penonton, namun kegiatan pacuan kuda berlangsung normal dan aman. Di Pacuan Kuda Porprov Jawa Barat 2022 yang berlangsung di Legok Jawa, Pangandaran, panitia penyelenggara mempertandingkan berbagai kelas. Kelas yang dipertandingkan tersebut adalah kelas F 1000 meter, kelas D sprint 1000 meter, kelas C sprint 1100 meter, kelas B sprint 1200 meter, kelas A sprint 1300 meter, kelas E 1200 meter, kelas D 1400 meter, kelas C 1600 meter, kelas B 1800 meter, dan kelas A terbuka 2200 meter. Sangat senang
Selama kegiatan pacuan kuda berlangsung, tim atlet pacuan kuda asal Kabupaten Bekasi meraih juara umum, disusul Kabupaten Bandung untuk posisi kedua dan posisi ketiga diraih Pangandaran. Dari Pangandaran, Enteng Saiful Rahman melaporkan. Turnamen bola voli tingkat pelajar wilayah 3 Cirebon digelar di Makobrimob Batalion C Pelopor Polda Jabar. Turnamen bola voli diikuti 75 tim pelajar putra-putri sewilayah 3 Cirebon yang digelar di lapangan voli Makobrimob Batalion C Pelopor Polda Jabar. Mereka adu kemampuan dan strategi dalam bermain bola voli untuk menjadi yang terbaik dan juara di ajang turnamen bola voli Brimob Cup. Komandan Batalion C Pelopor Brimob Polda Jabar Kompol Bagus Amrullah mengatakan kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pembinaan prestasi, juga mencari bibit atlet baru yang handal dan profesional. Yang pertama, satu silaturahmi antar pelajar. Yang kedua, mencari bibit atlet voli yang baru dari wilayah Cirebon. Kita usahakan muncul Rifan Nurmulki baru dari Cirebon ataupun Dimas Saputra dari Cirebon. Problemnya ada di keseriusan pemerintah untuk menghidupkan lagi kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Kabupaten Cirebon, baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai pembinaan fisik sehingga kebugaran tubuh terjaga, serta memotivasi generasi muda untuk terus berprestasi. Dari Cirebon, Mangpur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Berikut kita ikuti situasi kondisi lalu lintas di Kota Bandung. Dari pantauan arus lalu lintas di sebelah kiri atas ini adalah pantauan dari Jalan Junjunan Tol Paster, di mana arah kendaraan dari Tol Paster ramai lancar untuk menuju ke arah Jalan Junjunan. Sementara itu untuk dari sebaliknya terlihat lengang, dan arah dari Jalan Gunung Batu menuju ke arah Jalan Surya Sumantri juga terpantau ramai lancar. Dan ini adalah Simpang Gede Bage Soekarno-Hatta. Dari arah Cibiru terlihat kendaraan dari arah Cibiru yang akan menuju ke arah Metro. Ini terlihat ramai lancar, sementara di arah sebaliknya cukup lengang. Selanjutnya ini adalah Simpang Surapati Sentot Ali Basya, dari terpantau juga arah dari Jalan Suci ini menuju ke arah Pasupati juga terlihat agak padat namun tetap terkendali. Sementara itu dari arah sebaliknya terlihat lengang. Berikutnya adalah Simpang Dago Cikapayang, arah kendaraan dari Jalan Taman Sari untuk menuju ke arah Gasibu dan juga Jalan Merdeka terlihat ramai lancar. Sementara itu dari arah Jalan Dago untuk menuju ke arah Jalan Merdeka juga terlihat ramai lancar. Sementara itu dari arah sebaliknya terlihat lengang dan agak sepi. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini, saya Hanifa Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.